Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Jejak Islam episode kali ini saya akan mengajak Anda untuk berkunjung di Kampung Madinah atau Kampung Arab yang terletak di Desa Temboro, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Dan juga saya akan mengajak Anda ke Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Lantas bagaimana perjalanan Jejak Islam kali ini? Yuk ikuti perjalanan saya kali ini. Warga di Temboro menjuluki wilayah ini sebagai Kampung Madinah. Sebanyak 50% lebih warga di Kampung Madinah merupakan pendatang, sisanya warga asli Desa Temboro. Penghasilan warga Desa Kampung Madinah ditaksir bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulan. Di antaranya, mata pencarian penduduk di Desa Temboro antara lain berdagang dan bertani. Penerapan kehidupan beragama dalam kehidupan masyarakat Temboro sangatlah kental. Hal ini dapat terlihat dari kebiasaan masyarakat yang selalu menggunakan busana syar'i sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kawasan Kampung Madinah, Desa Temboro juga terdapat Pondok Pesantren Al-Fatah di Desa Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, atau biasa dikenal dengan Pesantren Temboro. Pesantren ini merupakan pusat pengembangan ideologi jamaah tabligh terbesar se-Asia Tenggara. Sebetulnya begini, Kampung Madinah ini kan dulu orang tua kita, kiai kita itu memang punya cita-cita bagaimana Temboro ini bisa wujud amal agama yang sempurna sebagaimana zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Terus akhirnya diperjuangkan, dirilah suasana Temboro yang mana orang Temboro itu belajar mengamalkan agama dohir dan batin, cara berpakaian, cara bermuamalah, muasyarah, halaknya sesuai dengan agama Islam. Lalu datanglah orang-orang dari lain Temboro yang datang ke Temboro. Begitu mereka melihat Temboro ini, mereka merasa takjub. Akhirnya mereka menyebut Madinah Panjava atau Kampung Madinah di Temboro. Terus terang saja, Temboro seperti ini memang peran utama dari pesantren, dari Pak Yai. Yang mana Pak Yai itu mengajak seluruh masyarakat Temboro bareng-bareng untuk memelihara ngopeni pesantren ini. Jadi orang Temboro semua diminta bertanggung jawab dengan adanya pesantren ini. Sehingga sekarang terwujud kerjasama antara orang Temboro dengan pesantren. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Pesantren ini menempati lokasi seluas 50 hektar. Bangunan pondok pesantren menyebar di 3 lokasi yang mendominasi wilayah Desa Temboro, yakni Pondok Pusat, Pondok Utara, dan Terangkil Darussalam, yang sebagian besar merupakan pondok putri. Begitu luas wilayah dan besarnya pengaruh agama pada kehidupan keseharian pondok pesantren yang memiliki kurang lebih 22.000 santri. Dari jumlah tersebut, sekitar 980 santri berasal dari luar negeri yang sebagian besar dari negara-negara di Asia Tenggara seperti Malaysia, Brunei, dan Thailand. Banyaknya santri di Desa Temboro telah membuat tingkat perekonomian dan kemakmuran hidup warga meningkat. Aktivitas keseharian pondok telah memberikan lapangan pekerjaan bagi warga. Dari segi orientasi dan praktek keagamaannya, pesantren ini menganut sistem pengajaran seperti layaknya pesantren di kalangan Nahdliyin lainnya di Pulau Jawa. Hanya saja, pesantren Al-Fatah Temboro memadukan antara konsep tablik atau dakwah dengan konsep pesantren. Hal inilah yang membedakannya dengan pesantren lainnya. Pesantren ini didirikan pada tahun 1950 oleh Kiai Haji Khalid Umar atau terkenal dengan nama Kiai Mahmud. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kiai Imdad Nasihin. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, kita juga ingin tahu lebih dalam ini, Yai, mengenai bagaimana sejarah, lalu juga bagaimana sistem pendidikan, serta apa sih hal-hal yang maksudnya yang utama atau yang spesial dari Pondok Pesantren ini. Sejarahnya seperti apa ini, Yai, dari Pondok Pesantren Al-Fatah ini? Adapun Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, sebagaimana umumnya pondok-pondok pesantren yang lain, itu berdirinya itu mengalir, alami. Jadi dulu dirintis oleh almarhum Kiai Haji Siddiq, di mana pada waktu itu yang ada adalah pondok Thorekoh, tarekat. Kemudian disempurnakan oleh guru kita, Romo Kiai Haji Mahmud Khalid Umar, yang beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Tebireng yang diasuh oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Kemudian pada waktu itu selain ada Thorekoh yaitu Naqsyabandiyah Khalidiyah, juga mulai ada pengajian-pengajian kitab, kemudian sempat ada lembaga pendidikan sanawiyah, aliyah, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Sebenarnya sama dengan pesantren-pesantren yang lain, hanya saja kita ada kepedulian tinggi antara lain kepada masyarakat sekitar Temboro. Seperti apa itu, Yai? Bisa dikatakan 90% lebih itu penduduk Kampung Temboro itu ngaji di pondok. Jadi kita memang ada perhatian khusus. Jadi di sekitar pondok itu ada kurang lebih 20 masjid, di mana kita selalu intens pembinaan kepada mereka. Sehingga kalau antum semuanya datang ke Temboro itu seakan-akan antara orang kampung dan santri yang di pondok itu seperti tidak bisa dibedakan. Karena kalau pesantren itu hanya sendirian, lalu memikirkan dakwahnya seluruh umat, tentunya tidak mampu. Tetapi kalau bersama dengan semua lapisan dari masyarakat, apakah itu laki-lakinya, apakah kaum wanitanya, pejabatnya, petaninya, pedagangnya, bareng-bareng mencintai agama ini, kemudian bareng-bareng
mewujudkan kebaikan-kebaikan dari agama ini, Pak, insya Allah maka dengan demikian nanti akan terbentuk umat yang betul-betul baik zahirnya, baik batinnya. Bukankah baginda Nabi bersabda bahwa sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada mudghah. Orang biasa menerjemahkan segumpal daging yang apabila baik maka anggota tubuh lain akan ikut baik. Apabila buruk, yang lain jadi ikut buruk. Ala wahyal qalb, itulah hati. Jadi perbaikan kita ini dimulai daripada perbaikan hati. Hati yang baik akan menggerakkan amalan-amalan yang baik. Dari amalan yang baik, Allah akan datangkan keadaan-keadaan dan suasana yang baik. Ya pemirsa, saat ini saya berada di Galeri Joko Tingkir, di mana di galeri ini terdapat berbagai peninggalan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, barang-barang apa saja yang ada di galeri ini? Yuk ikuti saya. Selain itu, di Pondok Pesantren Temboro juga terdapat galeri peninggalan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Peninggalan sejarah dan artefak-artefak sejarah Islam dunia ini tersimpan dengan baik dalam Galeri Joko Tingkir. Mari kita mulai dari sini. Nah, ini di sini kurang lebih ada 2 tongkat. Ini 2 tongkat yang di atas ini adalah tongkat yang diduga milik Imam Ghazali. Yang mana tongkat ini didapatkan dari guru beliau, guru-guru ke atasnya sampai berakhir ke Sayyidina Utsman bin Affan. Yang mana Sayyidina Utsman bin Affan ini adalah menantu baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau dijuluki Dzu Nurain, orang yang memiliki 2 cahaya, karena beliau menikah dengan 2 putri baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi bukan sekaligus ya, Iya. Ya, sebenarnya kan wafat yang satunya baru menikah yang satunya. Soalnya kan kalau 2 bersaudara tidak boleh digabungkan. Baik. Itu yang atas ya. Ya, Kalau di yang atas. bawah ini? Kalau yang di bawah ini adalah tongkat miliknya Kiai Sidik, atau beliau ini adalah pendiri pertama Pondok Pesantren Al-Fatah, kakeknya almarhum Kiai Zairon, Kiai Umar Fathullah dan Kiai Ubaidillah. Baik. Wadah susu yang diduga milik Sayyidatina Fatimah ini adalah putri baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, Nabi bersabda bahwa nanti Sayyidatina Fatimah ini adalah wanita pemimpin para wanita di surga nanti. Nah, kemudian wadah susu ini diduga telah dipakai oleh sekeluarga, yaitu Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah bersama kedua putra beliau, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhum. Dan ini asli, ada sertifikatnya juga ya itu ya. Sertifikat keasliannya. Boleh, kalau yang itu apa tuh? Oh, kali ini adalah wadah obat. Jadi ini adalah wadah obat yang diduga milik Sayyidatina Khadijah, yang mana Sayyidatina Khadijah ini adalah istri baginda Nabi Muhammad SAW, dan beliau ini adalah ibunda dari Sayyidatina Fatimah. Dan alhamdulillah Pak Yai ingin selama 3 hari membuat museum pameran lah, istilahnya pameran selama 3 hari. Berbagai warga masyarakat ini gitu antusias sekali
pagi, siang, malam ramai pengunjung. Ya, setelah 3 hari ini, alhamdulillah keinginan kiai kami di sini untuk bisa memiliki barang-barang ini. Akhirnya, alhamdulillah ada kerjasama dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk ada beberapa barang-barang yang bisa dimiliki dari Galeri Joko Tingkir ini. Dan alhamdulillah di tanggal 14 Oktober tahun 2020 galeri ini resmi untuk dibuka secara umum. Itu juga banyak warga-warga yang datang ke galeri ini. Ini semuanya ini hanya untuk bagaimana setiap umat Islam bisa rindu lagi, cinta lagi kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rindu lagi dengan perjuangan daripada Rasulullah dan para sahabat. Alhamdulillah awal mula saya milih pondok di Al-Fatah Temboro karena di pondok ini semua bidang ilmu disediakan, dari mulai ilmu agamanya sampai hadis kutubus sitahnya, kemudian dari ilmu bela dirinya, itu semua disediakan sangat komplit. Dari ilmu agama ada nahunya untuk 6 tahun setingkat kitab Alfiyah. Untuk fikihnya I'anatul Thalibin, kemudian dan lain-lainnya. Beberapa olahraga yang disunahkan oleh Rasulullah pun juga diterapkan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler di pesantren Al-Fatah. Di antaranya adalah bela diri, memanah, dan berkuda. Selain itu, pondok pesantren juga menyediakan lahan untuk pacuan kuda, peternakan unta, dan lapangan memanah. Sebagai seorang muslim juga hendaknya dituntut agar hidup sehat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menganjurkan agar umat muslim tidak melupakan nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang. Subhanallah, betapa pentingnya menjaga kesehatan sesuai dengan anjuran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan pemirsa, demikian perjalanan saya dalam jejak Islam di Kampung Madinah Temboro, Magetan, Jawa Timur. Semoga kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dilakukan di Kampung Madinah ini. Untuk itu, saya Putri Humaira pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.